Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 240102209. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tentang metafisika. Pernah dengar nggak apa itu metafisika? Banyak dari kita saat mendengar metafisika selalu mengaitkan dengan hal-hal supernatural seperti jin, sihir, atau sebagainya. Padahal dalam filsafat, metafisika adalah cabang yang mengkaji hakikat realitas di luar pengalaman inderawi seperti keberadaan, ruang, waktu, dan sebab akibat. Metafisika berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang artinya di luar dan kata fisika yang artinya alam. Kata metafisika pertama kali digunakan sebagai judul kumpulan traktat dan catatan dari Aristoteles yang dikompilasikan oleh Andronikos dari Rhodos sehingga menjadi satu karya yang berjudul Ta Metafusika. Hal ini dilakukan Andronikos agar membedakan dengan kompilasi karya Aristoteles yang berjudul Ta Fusika, menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan alam atau dunia seperti gerakan, perubahan, dan sebab-sebab. Sedangkan Ta Metafusika adalah kumpulan traktat dan catatan dari Aristoteles mengenai pembahasan di luar fisika. Seperti mengenai ada atau ada sejauh ada itu sendiri untuk memahami being qua being. Contohnya, misalnya meja itu alam membahas mengenai apa. Bahan meja tersebut seberapa kuat meja menahan beban atau seberapa besar gaya potensial dari meja itu terkala dilempar dan sebagainya. Sedangkan secara metafisika membahasnya secara abstrak, apa yang membuat meja itu meja dan apa yang esensial membedakan dengan kursi. Misalnya, ilmu alam membahas segala sesuatu sejauh itu dapat berubah-ubah. Sedangkan metafisika membahas segala sesuatu pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi Aristoteles, metafisika merupakan proto-filosofia atau filsafat pertama disebut sebagai sofia atau teologi, ilmu mengenai sesuatu yang ilahi. Aristoteles menyebutkan metafisika sebagai filsafat pertama karena membahas hal-hal fundamental atau prinsip. Mengenai segala sesuatu, Aristoteles tidak pernah menyebutkan langsung istilah metafisika, tetapi sering menyebutkan sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan. Setelah Aristoteles, metafisika menjadi objek studi yang khas dari filsafat dan pembahasan utama bagi para filsuf-filsuf setelahnya. Karena banyak filsuf-filsuf mengambil inspirasi dari traktat Metafisika Aristoteles untuk mengembangkan kajian metafisika menjadi lebih luas seperti yang dilakukan para filsuf yang bergabung di dalam filsuf peripatetik yang salah satunya adalah Transpartos. Kajian metafisika dari Aristoteles menjadi penting berada di tangan aliran filsafat Neoplatonisme seperti Plotinus, Pompeius, dan Proclus yang menggabungkan filsafat Plato dengan metafisika Aristoteles. Para filsuf Muslim masa itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan filsafat di dunia Islam dengan memberikan catatan atau komentar metafisika Aristoteles sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus melalui filsafat umum seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Metafisika menjadi alat teologi untuk memberikan justifikasi rasional terhadap keberadaan Tuhan. Descartes membagi 3 substansi, yaitu Tuhan, pemikiran, dan tubuh. Spinoza tidak membagi substansi, tapi menganggap
bahwa hanya satu substansi di jagat raya ini, yaitu Tuhan, dan artinya Tuhan dan alam itu sama. Seiring dan perkembangan zaman relevansi, metafisika pun mulai dipermasalahkan, terutama sejak masa era pencerahan di Eropa, yang melihat bahwa metafisika sebagai disiplin ilmu yang berurusan dengan pemahaman spekulatif mengenai yang tidak tampak. Ada semacam urgensi masa itu untuk memisahkan metafisika dengan ilmu alam secara tegas. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Immanuel berusaha merapikan metafisika agar tidak abstrak, agar membedakan dengan pengetahuan empiris seperti sains. Auguste Comte di dalam Cruise on mengatakan bahwa fase metafisika fase transisi dari teologi menuju ke arah perkembangan yang lebih dewasa. Hal ini bisa dilihat dari usaha filsafat beraliran positivisme logis di awal abad 20 yang menolak konsep metafisika dan mengadopsi paradigma keilmiahan dari sains. Dengan demikian, timbullah pertanyaan, apakah pembahasan metafisika tidak diperlukan lagi? Justru, dari masa sekarang, ini dengan melihat batas-batas apa yang bisa diukur oleh sains, pembahasan metafisika masih tetap relevan. Masih banyak filsuf-filsuf kontemporer yang berusaha menyelamatkan metafisika untuk tetap relevan saat ini. Dapat dikatakan bahwa metafisika di masa kini adalah para filsuf yang tidak puas atau bahkan mengkritik dominasi sains dalam kehidupan kita. Apa yang kita bahas dari tadi dapat memberikan gagasan kepada kita bahwa metafisika merupakan satu-satunya studi yang benar-benar bisa dikatakan filsafat dibandingkan dengan cabang-cabang ilmuwan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi tentang metafisika berguna bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.